Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizky Amalia dan juga dua rekan saya yaitu Martina Dos Santos juga Siti Anissa. Di sini kami ingin membacakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Si Kembar di Hutan Rimba. Petualangan si kembar di hutan rimba. Udara terasa panas. Suara riuh binatang terdengar dari dalam hutan. Keluarga si kembar berangkat menggunakan mesin waktu mereka, tetapi kali ini mereka bukan kembali ke masa lalu, tetapi mereka masuk ke dalam hutan rimba untuk mempelajari satwa liar yang ada di dalam hutan tersebut. Profesor Penelope dan Profesor Pablo sedang bekerja di dalam rumah pohon mereka. Sedangkan si kembar Alfie dan Asya menjaga si kembar kecil yang bernama Tulip dan Ted. Mereka semua duduk di batang pohon yang tebal, sambil melihat dasar hutan yang ada di bawah mereka. Pada saat itu, suasana hati Tulip ini sedang buruk. Dia baru saja selesai keramas, tetapi rambutnya sudah kusut lagi, dan dia harus terus menyisir rambutnya. "Sini aku bantu," ucap Alfie kepada Tulip. "Rambutku tidak perlu disisir," jawab Tulip. "Tetapi rambutmu lebih kusut daripada hutan ini," kata Asya. "Rambutku sudah rapi kok," kata Tulip dengan kesal. "Kalian si kembar besar selalu merasa paling tahu. Padahal aku ini bisa urus diriku sendiri," rancut Tulip. Pada saat itu pula, si kembar mendengar suara cit ceklek yang berasal dari atas pohon. Mereka langsung melihat ke atas, dan ternyata ada seekor monyet kecil yang sedang duduk di dahan tepat di atas mereka. Bulu monyet itu terlihat tampak panjang dan berwarna keemasan. Tulip sangat gembira melihat monyet itu, dan dia pun sudah melupakan kekesalannya. "Apa itu?" Tulip berbisik. "Itu monyet tamarin singa emas," jawab Asya, sambil mengeluarkan buku catatannya. "Bentuknya tidak terlalu mirip seperti singa," kata Ted, sambil mengerutkan dahinya. "Sebenarnya itu monyet," kata Asya. Ibu dan ayah pasti sangat senang. Sudah lama mereka mencari monyet seperti itu. Lalu datang lagi 1, 2, 3, 4 monyet kecil. Semua monyet itu tampak cantik dengan surai panjang berwarna keemasan seperti singa kecil. Mereka mengobrol, berayun, dan bercicit di hutan hujan tropis itu. Pasangan si kembar sangat diam dan tenang, sehingga keluarga monyet itu tidak merasa takut. Ternyata ada sedikit buah-buahan di atas sana di bawah mereka. Salah satu monyet turun untuk memakan buah itu. Dia berjalan tepat di depan si kembar. Si kembar pun menahan napas ketika semua anggota keluarga monyet itu turun melewati mereka satu persatu. Rupanya Tulip memperhatikan sesuatu. "Lihat!" bisiknya sambil menunjuk salah satu monyet itu. Monyet itu membawa 2 anak monyet di punggungnya. "Mereka monyet kembar sama seperti kita," kata Tulip. "Itu karena tamarin singa emas hampir selalu melahirkan anak kembar," Asya menjelaskannya. Anak-anak monyet itu turun dari punggung ibunya ketika ibunya menyentuh tanah. Saat ibunya berayun di pohon, kedua anak monyet itu dijaga oleh 2 monyet yang lebih besar. "Kau lihat Tulip," kata Alfie.
kembar yang besar menjaga kembar yang kecil. Lama juga kedua monyet kembar itu bermain-main. Si kembar merasa senang sekali duduk bersebelahan di dahan pohon sambil mengawasi monyet-monyet itu. Monyet-monyet itu mencolokkan jari mereka ke dalam batang-batang pohon dan menemukan serangga di dalamnya. Mereka juga saling merapikan diri. Mereka saling menyisir rambut mereka yang panjang dan berwarna keemasan supaya tampak cantik dan rapi. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh monyet-monyet itu, Tulip terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya monyet-monyet itu berayun kembali ke puncak pohon. Si kembar pun kembali ke rumah pohon untuk makan. Profesor Penelope dan Profesor Pablo sangat senang mendengar semua cerita tentang monyet tamarin singa emas. Setelah makan malam, sebelum si kembar naik ke tempat tidur, Tulip memberikan sisir rambutnya kepada Alfie. "Maukah kamu membantu menyisir rambutku?" kata Alfie. Tentu saja. Dia pun merapikan semua bagian rambut Tulip yang kusut, lalu Asah mengepangnya. Sayup-sayup terdengar bunyi cicit dan kicit ketika rambut Tulip disisir. Rambut kusutnya itu selalu kena tarik, padahal sudah disisir dengan lembut. "Terima kasih, Asah dan Alfie," kata Tulip. Kata Asah, "Sama-sama. Kembar yang besar menjaga kembar yang kecil, karena itulah tanggung jawab bersama oleh keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."